Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 14 Maret 2024 dalam pekan keempat Prapaskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Irene Santi, Mazmur dilantunkan oleh Helena Ingjonata Kosumo, dan renungan ditulis oleh Laurencia Ineke. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Semoga kasih karunia-Mu selalu menyertai hidup kami sepanjang hari ini. Selidiki hati kami ya Tuhan, dan layakkanlah kami untuk mendengar firman-Mu yang hidup, agar menjadi pedoman bagi hidup kami. Mohon agar kami dimampukan untuk menjalani hari ini dengan penuh iman, bahwa Engkau selalu meraja dalam hidup kami dengan menjadi pelaku dalam mewartakan sabda kasih-Mu. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa, kini, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran, bab 32, ayat 7 sampai dengan ayat 14. Di Gunung Sinai Allah berfirman kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak perilakunya. Begitu cepat mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan kurban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan, murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murka-Mu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah akan malapetaka yang hendak Kau datangkan kepada umat-Mu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hamba-Mu itu, sebab kepada mereka Engkau telah bersumpah demi diri-Mu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunan-Mu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah Kujanjikan ini akan Kuberikan kepada keturunan-Mu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.' Dan menyesalah Tuhan atas malapetaka yang dirancangkannya atas umat-Nya. Demikianlah sabda Tuhan.
Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar yang mulia dengan patung sapi jantan yang makan rumput. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Ku. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir, yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, dan perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Ku. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka. Kalau Musa, orang pilihannya, tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya, sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Ku. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 5, ayat 31 sampai dengan ayat 47. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting
daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi, walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Karena kamu menerima hormat seorang dari yang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah sabda Tuhan. Kesaksian yang bisa kuwartakan. Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Baru saja saya mendengar kesaksian seorang pesohor Indonesia tentang berkah pluralisme. Bagaimana ketika dia akan mengambil honor menulisnya, ternyata kantornya ditutup. Dalam keadaan tidak punya uang, dengan hati yang sedih, ia pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Di bawah terik panasnya matahari dan dalam keadaan puasa, ia harus berjalan jauh. Tubuhnya lelah dan lapar, membuat ia tergoda ketika melihat salah satu pintu pagar rumah terbuka dan terlihat ada jambu di sana. Ia masuk ke halaman rumah itu untuk mengambil jambu yang ada di sana dan memakannya. Namun, tiba-tiba pintu rumah itu terbuka. Melihat itu ia panik dan takut orang itu akan teriak maling kepadanya. Tapi saudara terkasih, ibu tua itu menyapanya dengan ramah dan mengajaknya masuk ke dalam rumah untuk makan dan menyuruhnya untuk sholat. Dan betapa kagetnya ia ketika melihat salib terpasang di dinding rumah itu. Ternyata keluarga itu seorang Katolik. Dan ia selalu terbuka untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan, sampai menyediakan alat sholat juga
untuk tamu yang membutuhkan pertolongannya. Dan ketika ia pamit pulang, tuan rumah memberinya amplop. Ketika ia buka, jumlahnya sebesar honor menulis yang harusnya ia terima. Dengan penuh sukacita dan rasa haru, ia peluk ibu itu, dan kemudian dianggapnya ibu itu seperti ibunya sendiri sampai dengan saat ini. Dan karena kejadian itu, membuatnya menjadi sangat menghargai pluralisme. Saudara terkasih dalam Kristus, kesaksian ini sangat luar biasa. Ibu itu memberikan kesaksian dalam hidupnya. Ibu itu menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih. Seorang ibu yang sangat mengenal pribadi Yesus. Dan ia memberi kesaksian tentang kasih Yesus lewat perbuatan. Perbuatannya yang membawa perubahan pada orang yang ia sapa, yang ia tolong. Ada hal yang baru saya sadari juga dari kisah di atas. Dengan membuka pintu pagar rumah, berarti rumahnya terbuka bagi siapa saja yang ingin datang padanya. Begitu juga dengan pagar rumahku yang selalu terbuka, yang membuat banyak pedagang keliling yang mampir ke rumah hanya ingin meminta air. Pagar yang terbuka membuat orang merasa nyaman untuk datang jika mereka membutuhkan pertolongan. Hal yang sederhana ini membuat orang itu menjadi penjaga buat anak-anakku. Mereka sangat memperhatikan anak-anakku. Dan ketika ada yang mengganggu, orang-orang itu datang membantu. Dan ketika hari Sabtu atau Minggu, kami sering bercerita dan saya mendengar banyak cerita dari mereka. Saudara, apakah kita mengenal siapa Yesus? Apakah kita sudah memberi kesaksian Yesus di dalam hidup? Kita bisa mengenal Yesus dalam misa yang tiap minggu kita hadiri di gereja. Mengenal Yesus lewat kitab suci yang kita baca dan dengar. Dan kita bisa mengenal kasih Yesus dalam perjalanan hidup sehari-hari. Banyak sekali yang terjadi dalam hidup ini yang membuat kita mengenal kasih Yesus yang bisa kita sharingkan ke orang-orang. Mewartakan kesaksian tidak hanya lewat kata-kata saja, tapi juga bisa lewat perbuatan yang menampilkan wajah Yesus di dalam hidup kita. Seringkali kita haus akan firman Tuhan. Seringkali rindu untuk mengenal Tuhan dan selalu ingin dekat dengannya. Dan firman Tuhan ini mengingatkan agar kita datang padanya untuk memperoleh hidup yang kekal. Tuhan selalu mengulurkan tangan dan membuka tangannya lebar-lebar agar kita bisa datang padanya, agar kita bisa mengenalnya. Dengan mengenalnya dan memberi kesaksian tentang Yesus di dalam hidup, kita diberi kekuatan agar tidak menyimpang dari jalan yang sudah Ia tetapkan untuk kita. Saudara terkasih, banyak sekali yang bisa membuat kita terjerat masuk dalam godaan yang membuat hidup ini menyimpang dari jalannya. Kesibukan sehari-hari
dalam mencari nafkah untuk memenuhi hidup, terkadang membuat abai untuk mengenal Tuhan, apalagi memberikan kesaksian tentang Dia Sang Kasih. Gadget di tangan membuat kita asik berselancar ria di dunia maya sebagai cara menghabiskan penat setelah lelah bekerja, dan enggan untuk meninggalkan gadget yang ada di tangan karena banyak keasikan yang bisa didapat di sana. Namun saudara terkasih, Tuhan sangat mengasihi anak-anaknya. Lewat bacaan hari ini, kita diingatkan untuk datang padanya dan memberi kesaksian tentang Yesus di dalam perjalanan hidup sehari-hari yang menampilkan wajah Allah. Dengan hal kecil dan sederhana, kita bisa menjadi saksi kasih Yesus di dalam hidup ini. Dengan mengenal Yesus, hidup kita pun berubah. Dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan, membuat orang mengenal kasih Yesus, dan tentunya akan mengubah pandangan hidup orang itu. Akhirnya saudara terkasih, kesaksian tentang kasih Yesus bisa menjadi aliran berkat yang selalu mengalir buat kita semua. Marilah berdoa. Bapa, sungguh besar kasih-Mu pada kami. Engkau telah mengutus putra-Mu Yesus Kristus untuk hadir dan menyapa kami, agar kami dapat melihat sosok-Mu yang penuh kasih, yang hadir ke dunia untuk menyelamatkan kami yang penuh dengan dosa ini. Tuhan, kuserahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu untuk Engkau bentuk agar kami dapat menjadi saksi-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berilah kami rahmat-Mu agar kami mampu menjadi pewarta kasih-Mu dalam kehidupan ini. Biarlah nama-Mu selalu dipuji dan disembah kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.